Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Bang JQ dengan channel Jalan Qadim, jalan menuju pencerahan, jalan menuju pembebasan, dan jalan menuju keabadian. Kali ini kita mencoba untuk mengupas tentang fenomena perang akbar di akhir zaman. Tema ini sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena tema ini itu hampir atau selalu ada di berbagai agama dan kepercayaan. Peperangan di akhir zaman atau yang biasa disebut dengan konsep apokaliptik itu selalu ada di berbagai agama dan kepercayaan meskipun detailnya yang berbeda. Nah, tentu akan ada benang merah yang bisa kita tarik ya dari perspektif setiap agama dan kepercayaan tersebut. Mari kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, di dalam Islam, peperangan besar ini disebut sebagai Malhamah Kubro, ya, di mana itu terjadi sebelum hari kiamat. Dengan mitologinya ada Dajjal sebagai penipu atau penyesat besar, kemudian muncul dan diperangi oleh Imam Mahdi dan pasukannya serta turunnya Nabi Isa dari langit. Di dalam Kristen, perang besar ini itu disebut sebagai Armageddon, di mana Kristus memimpin pasukan surgawi melawan kekuatan jahat atau antikristus. Sementara dalam tradisi Yudaisme atau Yahudi, konsep perang eskatologis ini itu disebut perang Gog dan Magog, di mana perang ini melibatkan bangsa-bangsa yang menyerang Israel, tetapi akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Jadi peperangan ini mengarah kepada pembaharuan dunia dan pemulihan hubungan antara umat manusia dan Tuhan. Kita lanjut, dalam tradisi Hinduisme, perang ini itu terjadi dalam konteks Kali Yuga atau zaman kegelapan, di mana diceritakan Dewa Wisnu akan turun sebagai Kalki Avatar untuk menghancurkan kejahatan dan memulihkan Dhamma. Nah, di Buddhisme sendiri itu dalam peperangan tersebut muncul yang namanya Maitreya ya, atau dalam lebih sering disebut sebagai Buddha Maitreya. Walaupun kalau dalam Buddhisme tidak selalu berbentuk peperangan fisik, tetapi lebih kepada transformasi dunia dari penderitaan menuju kebijaksanaan. Kemudian ada kita temukan di konsep Taoisme, ya, walaupun memang tidak secara langsung dikatakan konsep peperangan ini sebagai sebuah peperangan fisik, tetapi dalam konsep Tao ada yang namanya keseimbangan, di mana Tao yang akhirnya kemudian memulihkan harmoni setelah periode kekacauan besar. Nah, bagaimana dengan kepercayaan lokal sendiri? Itu juga ada tradisi perang ya, yang contohnya misalnya dalam tradisi Nordik itu disebut dengan mitos Ragnarok.
Nah, kemudian ada cerita Pandawa versus Kurawa di Mahabharata. Jadi peperangan besar di akhir zaman ini itu hampir selalu ada di setiap aliran kepercayaan dan agama sama. Nah, kita mencoba melihat benang merah dari berbagai perspektif tersebut. Yang pertama, ternyata peperangan itu adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Jadi hampir semua tradisi melihat akhir zaman sebagai medan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Kemudian yang kedua, akan selalu ada peran sosok penyelamat. Ya, seperti kalau di Islam itu Al-Mahdi dan Nabi Isa yang turun dari langit. Terus kalau di Yahudi Mesia, ya. Kemudian kalau kita kenal ada namanya Satrio Piningit dalam tradisi Kejawen atau Jawa kuno, ya. Kemudian ada Ratu Adil. Jadi selalu muncul peran atau sosok penyelamat dalam perang besar tersebut. Kemudian yang ketiga, itu selalu menimbulkan kehancuran. Tetapi di dalam kehancuran itu akan muncul sebuah pembaharuan. Nah, kehancuran di akhir zaman itu seringkali dihubungkan sebagai akibat dari kejatuhan moral manusia, seperti keserakahan dan ketidakadilan. Dan yang paling penting adalah terjadi pengabaian terhadap aspek spiritualitas. Nah, ini yang menarik. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya peperangan besar di akhir zaman itu terjadi karena kejatuhan moral manusia yang disebabkan oleh pengabaian mereka terhadap spiritualitas, atau bisa dikatakan terputusnya hubungan dengan Tuhan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kalau kita lihat sosok-sosok penyelamat yang diturunkan dalam fenomena perang tersebut, itu selalu dikaitkan dengan utusan dari langit. Ya, seperti kalau dalam Islam itu Nabi Isa diturunkan dari langit, ya, termasuk Mesia juga. Jadi kalau dalam tradisi Bugis ada yang disebut sebagai Tomanurung, ya, orang yang turun dari langit. Berarti sosok-sosok penyelamat tersebut itu ada kaitannya dengan kekuatan dari langit, ya, atau Tuhan dalam hal ini, campur Tuhan gitu. Nah, berarti bisa kita menyimpulkan bahwa sebenarnya kejatuhan moral tersebut terjadi karena terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ini yang sangat menarik dan kita akan bahas lebih jauh nanti di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.